Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Rafli Supriyadi dan Muhammad Rahman Syaputra. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang HEART atau Human Error Assessment and Reduction Technique. Berikut adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama adalah definisi, fungsi dan manfaat, cara pembuatan, cara interpretasi, dan juga contoh dari HEART itu sendiri. HEART merupakan metode yang biasanya digunakan untuk mengukur kesalahan manusia dalam menjalankan tugasnya, terutama sebagai operator. HEART secara umum dapat digunakan pada situasi atau industri di mana human reliability ini menjadi satu hal yang sangat penting. HEART diakui sebagai alat yang sukses dan juga hemat biaya untuk memprediksi keandalan manusia dan mengidentifikasi cara untuk mengurangi kesalahan manusia. Juga dapat diterapkan pada operasi industri apapun karena metodologinya ini dipusatkan pada operator manusia daripada proses teknis. HEART ini adalah sebuah teknik yang digunakan dalam bidang Human Reliability Assessment untuk mengukur dan mengetahui probabilitas risiko kesalahan manusia selama melakukan tugas spesifik yang dinilai melalui generic task untuk memodifikasi dan juga mengurangi probabilitas kesalahan manusia. Nah, ada 8 dari generic task ini. Generic task itu merupakan kategori yang digunakan untuk mengelompokkan tugas berdasarkan kategori generalnya dan nilai tugas berdasarkan human unreliability. Nah, kemudian ada fungsi dan manfaat. Pada dasarnya, terdapat 3 elemen penting yang dibutuhkan pekerja dalam lingkungan pekerjaannya, yaitu mind, body, dan juga spirit. Nah, kebutuhan dasar manusia ini penting dimiliki dan juga diterapkan di lingkungan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga terjamin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terutama pada elemen body, yaitu happy and healthy lifestyle and safety and secure working environment. Yang artinya di mana memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman, maka teknik HEART ini juga digunakan untuk mengetahui dan juga mereduksi kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja di masa yang akan datang. Sehingga elemen body ini bisa dicapai melalui teknik HEART. Masuk ke dalam cara membuat HEART. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perhitungan Human Error Probability atau HEP dengan menggunakan metode HEART, Human Error Assessment and Reliability Technique, di mana yang pertama menentukan tipe tes dari kemungkinan error yang terjadi atau HEP yang diperoleh dari tabel HEART Generic Categories setelah membuat hierarki dari analisa tugas yang ada. Maka langkah berikutnya adalah menentukan nilai nominal human unreliability dengan membandingkan jenis tes dengan kategori tes yang terdapat pada HEART categories dan mendiskusikannya dengan pakar. Lihat tabel di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, penilaian HEART tahap selanjutnya adalah dengan pemilihan dan penilaian EPC oleh pekerja. Pada tahap ini, diadakan diskusi dengan pakar untuk memilih EPC. Lihat tabel di sebelah kanan yang dapat menyebabkan error bagi pekerja yang dianalisa. Kemudian dilakukan penilaian terhadap EPC tersebut. Seberapa besar probabilitas EPC tersebut dapat menyebabkan error atau kegagalan. Kemudian, penilaian masing-masing EPC dikalikan dengan total HEART effect yang didapatkan pada tabel di sebelah kanan. Hasil kali tersebut menghasilkan assess effect yang kemudian dijumlahkan menjadi total assess effect. Nilai total assess effect ini dikalikan dengan nilai HEART generic categories sesuai dengan jenis pekerjaannya yang menghasilkan probability of failure yang menunjukkan kemungkinan kegagalan dari suatu pekerjaan. HEART generic categories didapatkan dengan mengkategorikan tes ke dalam beberapa kelompok yang terdapat pada tabel di sebelah kiri.
Selanjutnya, cara interpretasi Hurt, di mana cara interpretasi dengan menggunakan metode Hurt pada aktivitas tidak memperhatikan warna yang harus sesuai dengan approval, yaitu sebagai berikut. Di mana yang pertama, menentukan generic test atau generic test yang dapat dikelompokkan dengan tes ini, yaitu pekerjaan yang rutin, terlatih, dan memerlukan tingkat keterampilan yang rendah. Dengan nilai nominal, human reliability adalah 0,02, lihat pada tabel sebelumnya. Di mana yang kedua, menentukan EPC, Error Producing Condition, yang kemudian dipilih Error Producing Condition yang sesuai dengan keadaan dan dituliskan nilai total Hurt effect-nya, sesuai dengan tabel. EPC ini dipilih berdasarkan wawancara dengan expert atau pakar. Kemudian yang ketiga, menentukan assess proportionnya dengan range 0 sampai 1, di mana penentuan assess proportion ini berdasarkan kuesioner dan hasil wawancara dengan expert atau pakar dan operator yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, menghitung hasil HEP, Human Error Probability. Selanjutnya, hitung assess effect-nya. Misalnya untuk EPC, tingkat disiplin pekerja yang rendah dengan total Hurt effect 1,2 dan assess proportion yaitu 0,6, maka nilai assess effect-nya adalah 1,12. Kemudian untuk menghitung HEP-nya adalah dengan cara mengalihkan masing-masing assess effect dengan nominal human unreliability. Misalnya nilai assess effect yang didapat adalah 1,12 dan 1,03. Dengan nominal human unreliability sebesar 0,2, maka nilai HEP adalah 0,02307. Selanjutnya masuk ke dalam contoh penerapan Hurt. Penerapan Hurt dalam identifikasi kegagalan operator pembuat produk Short, di mana yang pertama ada tes, yaitu pemeriksaan bidang Short. Possible error-nya itu tidak memperhatikan warna yang harus sesuai dengan approval. Akibatnya, warna bidang Short tidak sesuai dengan pesanan dan ketentuan. Kemudian possible error lainnya yaitu tidak memeriksa apakah ada yang short material. Akibatnya short tersebut mengalami cacat dan kualitasnya berkurang. Lalu adapun possible error lainnya yaitu tidak memeriksa adanya silver. Akibatnya short mengalami cacat dan kualitasnya berkurang. Kemudian tidak memeriksa adanya legok atau sing mark, di mana short mengalami cacat, kualitas berkurang, dan short akan sulit dirakit dengan komponen lain akibat karena ada bidang yang tidak pas atau legok. Kemudian tidak memeriksa adanya belang, lalu akibatnya adalah short mengalami cacat dan kualitasnya berkurang. Kemudian tidak memeriksa adanya baret atau stretch yang mengakibatkan short mengalami cacat dengan kualitasnya berkurang. Lalu tidak memeriksa adanya sambungan bahan yang mengakibatkan short mengalami cacat dan kualitasnya berkurang. Kemudian possible error lainnya yaitu tidak menyisip area flash menggunakan pisau dengan hati-hati, yang akibatnya membahayakan operator dalam memegang short karena area flash umumnya tajam, terjadi noise pada saat kipas berputar, dan short akan sulit dirakit dengan komponen lainnya. Kemudian tidak memeriksa apa ada area yang overcut, yang akibatnya menyebabkan cacat coak dan short tidak dapat dirakit komponen lain karena tidak pas. Masih dalam contoh penerapan Hurt, yaitu rekapitulasi hasil HEP atau Human Error Probability. Dari perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode Hurt atau Human Error and Reliability Technique, maka rekapitulasi hasil perhitungan yang didapatkan adalah seperti yang tercantum pada tabel pada slide. Diketahui dari tabel rekapitulasi nilai HEP Human Error Probability yang terbesar adalah HEP tidak melakukan sisip area flash menggunakan pisau dengan hati-hati dengan nilai sebesar 0,53424. Pekerjaan ini tidak dilakukan dikarenakan waktu yang singkat sehingga operator lupa dan tergesa-gesa untuk melakukan tugas ini. Operator yang kurang berpengalaman dan kurangnya kedisiplinan kerja sehingga operator melalaikan tugasnya. Kesalahan yang ditemukan tidak sepenuhnya memperlihatkan bahwa sisi flash benar-benar tidak disisip, tapi sisi-sisi flash tersebut tetap disisip
hanya saja hasil penyisipannya sangat berantakan dan tidak teratur. Ada pula flash yang disisip namun hasilnya overcut, dan ada sisi-sisi yang disisip namun masih ditemukannya flash, dan ada juga yang tidak menyisip flash sama sekali. Penyisipan flash ini sangat penting dilakukan karena jika flash yang umumnya berada di bagian sisi bidang short, lubang hall fan, dan pengait kabel motor tidak disisip, maka ketika short dirakit beserta komponen lainnya itu menjadi tidak pas. Pada rakitan kipas ini dapat menimbulkan bunyi berdesis atau noise. Kemudian adanya flash juga dapat menimbulkan kecelakaan pada penggunaannya seperti luka tergores atau terpotong. Selain itu, jika pemotongan flash berlebihan akan menimbulkan adanya overcut. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan tugas ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.